Sahabat Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu tidak pernah meninggalkan sholat tahajud sepanjang hidupnya pada sepertiga malam terakhir. Kalau Sayyidina Umar enggak. Sayyidina Umar itu melaksanakan sholat witir setelah sholat isya sebelum tidur. Kenapa? Takut ketinggalan, kata Sayyidina Umar. Padahal Sayyidina Umar juga tidak pernah ketinggalan sholat tahajud pada sepertiga malam terakhir sampai subuh. Tapi saking hati-hatinya Sayyidina Umar, dia laksanakan sebelum tidur setelah sholat isya. Kalau Sayyidina Abu Bakar yakin. Nah, sampean boleh pilih tuh, ngikutin keyakinan Abu Bakar atau ngikutin kehati-hatiannya Sayyidina Umar, sama-sama benar. Wa mahma autara qabla naumihi, dan apabila telah melaksanakan sholat witir seseorang qabla naumihi, sebelum tidurnya orang tersebut, summa istaiqadha, kemudian dia terbangun minal laili, pada malam hari, wa qasada ayyusalliya, kemudian dia bermaksud untuk mendirikan sholat di tengah malam itu, falyusalli ma bada lahu, maka sholatlah apa yang tersisa lahu baginya. Maksudnya niatnya itu melanjutkan sholat witir yang dikerjakan sebelum tidur tadi. Wa witruhul awal kafihi, dan witirnya yang pertama itu kafihi, mencukupinya. Mencukupi dari apa? Dari ibadah yang lain. Karena ibadah yang paling utama itu setelah tahajud adalah witir. Setelahnya sholat maktubah, sholat wajib 5 waktu. Yang kedua tahajud, yang ketiga witir. Itu yang paling diutamakan. Fadilahnya apa Pak? Kata sebagian para ulama tasawuf, para hukama, orang kalau ingin imannya kuat, orang kalau ingin ketauhidannya sempurna, maka kejar dengan sholat witir. Berdasarkan apa? Innallaha witrun yuhibbul witrah. Karena Allah itu ganjil dan menyukai sesuatu yang ganjil. Maka Kanjeng Nabi perintahkan, fa'autiru ya ahlal Qur'an, maka laksanakan sholat witir wahai ahlinya Qur'an. Gitu ya. Nah, ini fadilahnya banyak Pak. Kenapa disebut ahli Qur'an padahal nggak hafal Qur'an? Alasannya li'annahu mu'minun bihi, karena dia beriman kepada Qur'an. Nah, makanya Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam sebuah kitabnya ketika mentafsirkan tentang wa ala alihi dalam sholawat, itu bermakna bukan keluarga Nabi yang ditinjau dari sisi biologisnya saja, enggak. Tapi keluarga Nabi itu adalah kullu mu'minin lahu wa mutabi'atun lahu. Setiap orang yang beriman kepada Nabi dan mengikuti Nabi itu keluarga Nabi. Masuk dalam doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu umatnya Nabi Muhammad yang beriman dan mengikuti Nabi Muhammad. Itu Pak. Karena ketika Nabi ditanya, siapa keturunanmu ya Rasulullah? Keturunanku itu adalah apa? Ahlut tuqo, orang-orang yang bertakwa. Berarti darah itu nggak dihitung sama Nabi Pak, tapi ketakwaannya yang dihitung. Dan itu terkonfirmasi di dalam kitab ini juga. Ayo di awal-awal kan, ingat ya, di awal-awal tuh, di bab yang pertama dalam kitab ini apa itu? Bab takwa. Ya. Wa min dzalika, dan di antara fadilahnya takwa al-karamatu fid dunya wal akhirah, kemuliaan dunia akhirat. Qala Allah Ta'ala, sebab Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Kemudian Shahibur Ratib Al-Haddad mentafsirkan ayat tersebut dengan apa? Faja'alal karamata indahu bittaqwa, maka Allah menjadikan kemuliaan indahu di sisinya bittaqwa, dengan takwanya. La bil ansab, bukan dengan nasabnya, wala bil amwal, bukan hartanya, wala bi syai'in akhar, dan bukan yang lain-lain daripada ketakwaan, hanya takwa. Makanya Nabi mengatakan, siapa keluargamu ya Nabi? Ahlut tuqo, keluargaku adalah orang-orang yang bertakwa. Wallahu a'lam bishawab.
Mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari bisa mendatangkan keberkahan dan manfaat, menambah pengetahuan dan kefahaman kita dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pribadi orang yang beriman dan bertakwa dan senantiasa mendapatkan keberkahan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan keberkahan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah akan menjadikan kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yang bisa menurunkan keturunan yang saleh dan salihah, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, yang bisa membawa kemaslahatan dan kemanfaatan bagi lingkungan masyarakatnya dan dibanggakan oleh bangsa dan negaranya. Dan mudah-mudahan apapun yang menjadi hajat kebutuhan kita yang senantiasa kita tuangkan dalam doa-doa kita, Allah berikan ijabah, dan Allah jadikan kita semua orang-orang yang sukses fid dini wad dunya wal akhirah, dan akhirnya Allah pertemukan kita dengan ajal kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam wallahul muwafiq ila aqwamit thariq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.